Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan membahas sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Canva sebagai bagian dari tugas mata kuliah digitalisasi pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini saya buat untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Pertama kita klik buka dulu aplikasi Canva. Di sini saya menggunakan Canva yang biasa ya, tidak menggunakan Canva Pro, dan saya hanya menggunakan HP saja. Media pembelajaran yang saya buat ini yaitu mata pelajaran pendidikan Islam dengan materi Yuk Mengenal Rukun Iman dalam Islam. Konsep media pembelajaran ini dibuat menyerupai seperti sebuah game interaktif, sebuah game edukatif di mana nantinya peserta didik itu dapat menjelajahi materi dengan cara memilih menu, membaca dan menyimak materi serta mengikuti alur pembelajaran secara bertahap. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja dari media pembelajaran yang saya buat ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran yang saya buat, dan animasi-animasi bergerak ini saya menggunakan dari Canva yang tersedia. Kita klik saja ayo mulai belajar. Nah, setelah mengklik menu tadi, nah di sini terdapat 3 menu, di mana menu pembuka yaitu tujuan pembelajaran, penyajian materi dari rukun iman, serta diakhiri dengan sebuah latihan sederhana yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Pertama, kita klik dulu menu tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 poin dari tujuan pembelajaran. Lalu kita klik home di sini yang tanda rumah. Nah, lalu kita kembali lagi ke 3 menu yang tadi. Setelah kita tahu bagaimana tujuan pembelajaran dari pembelajaran rukun iman ini, lalu kita klik ke materi yang akan dibahas. Nah, pada materi ini pertama peserta didik itu memahami dulu apa itu iman, definisi dari rukun iman itu seperti apa. Nah, setelah peserta didik memahami mengenai iman dan rukun iman, kita klik tanda panah yang biru selanjutnya. Nah, di sini terdapat 6 poin rukun iman. Kita bisa klik mana saja yang kita inginkan untuk pertama kali dibahas. Tapi kepada Allah kita klik iman kepada Allah. Nah, di sini terdapat definisi dari iman kepada Allah serta bagaimana contoh penerapannya dari iman kepada Allah itu sendiri. Klik panah lagi. Nah, ini sampai 6 poin rukun iman tadi ya, iman kepada Rasulullah, hari akhir, dan sampai ke yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Isinya sama, yaitu mengenai definisi dan juga contoh penerapannya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengamalkan rukun iman. Di sini terdapat 3 poin. Saya membuat 3 poin mengenai mengamalkan rukun iman. Selanjutnya kita karena sudah mempelajari pengertian rukun iman, lalu mengetahui dan mempelajari ke-6 rukun iman, dan di yang terakhir ini dalam materi terakhir yaitu bagaimana mengamalkan rukun iman. Nah, lalu kita klik lagi home. Setelah selesai dari menu materi, selanjutnya kita masuk ke menu latihan. Jadi ketika peserta didik sudah selesai menyelesaikan materi mengenai rukun iman, nah di sini saya membuat latihan. Peserta didik ini dapat menjawab soal-soal sederhana dengan cara memilih jawaban yang tersedia. Nah, latihan ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengingat dan memahami kembali materi yang telah dipelajari tadi. Nah, kita klik ayo mulai. Di sini saya membuat quiz time. Di sini sama juga saya menggunakan animasi bergerak dari Canva yang tersedia ya. Ayo mulai. Nah, di sini adalah bagaimana cara dalam menyelesaikan latihannya. Klik anak panahnya lagi. Nah, ayo kita klik ayo mulai. Nah, saya membuat 3 soal untuk pilihan ganda di sini, dan saya juga membuat slide di mana apabila kita menjawab benar, maka akan muncul pernyataan bahwa kita telah benar dalam menjawab soalnya, dan apabila salah juga nanti akan muncul slide yang menyatakan bahwa jawaban kita salah. Nah, saya akan berikan contoh apabila jawabannya benar. Kita klik rukun iman yang pertama adalah iman kepada, kita klik yang B kepada Allah.
Nah, nanti akan muncul bahwa kita sudah benar menjawab pertanyaannya. Lalu apabila kita menjawab salah, tadi yang sudah saya katakan bahwa maka akan ada pernyataan bahwa jawaban kita salah. Saya berikan contoh, kita jawab A. Nah, nanti ada pernyataan bahwa jawabannya kurang tepat. Nah, ini adalah soal yang kedua, sama cara kerjanya, pengerjaannya seperti tadi, jawaban benar dan salah. Klik panah selanjutnya, ini soal nomor 3, dan di sini ada soal benar salah. Nah, ini semua soal-soal latihan yang saya buat. Di sini ada soal gambar. Soal bergambar ini sama juga. Saya berikan contoh, apabila jawabannya itu benar, kita klik. Nah, good job. Kita kembali lagi, dan yang terakhir ini adalah soal ke-7. Nah, apabila peserta didik setelah selesai menyelesaikan seluruh rangkaian dari media pembelajaran ini, mulai dari membahas materi, memahami rukun iman. Nah, lalu latihan ini apabila ke-7 soal ini sudah selesai, maka kita bisa mengklik down di sini. Kita klik down. Nah, di sini akan menampilkan bahwa berapa soal latihan yang bisa kamu jawab dengan benar. Wow, kamu itu sangat hebat. Kita kembali lagi ke menu home. Nah, media pembelajaran ini sangat fleksibel dan dapat digunakan baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Nah, mungkin demikian perkenalan media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang telah saya buat. Semoga media ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya untuk mengembangkan media pembelajaran digital yang lebih kreatif dan inovatif. Semoga di lain waktu selanjutnya saya bisa men-share bagaimana cara membuat media pembelajaran di Canva dengan menautkan tautan-tautan agar setiap tombol yang kita buat itu akan saling terkait, sehingga ketika kita menekan salah satu tombol yang sudah kita edit dengan tautan selanjutnya, maka akan muncul ke tahap selanjutnya seperti yang saya buat ini. Kita bisa mengklik menu, bisa mengklik pembelajaran mana yang ingin kita buat. Nah, mungkin sekian. Terima kasih, sampai jumpa.